Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Rifiansyah dari kelas 12 MIPA 7, absen 27. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Monumen Tugu Pahlawan sebagai tugas sejarah Indonesia. Jadi Monumen Tugu Pahlawan sendiri mulai dibangun pada tanggal 10 November tahun 1951 dan rampung kemudian diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1952 atau setahun setelah mulai dibangunnya monumen tersebut. Pertama, di halaman pintu masuk kita akan disambut dengan monumen Bung Karno dan Bung Hatta. Di belakangnya terdapat pilar-pilar yang bertuliskan tentang tulisan-tulisan pejuang pada zaman itu. Ada merdeka atau mati, Allied Force Go Away atau yang berarti tentara sekutu pergilah, dan rawe-rawe rantas malam-malam utung. Kemudian kita masuk ke halaman utama Tugu Pahlawan. Di sana terdapat ya yang kita tahu ada monumen Tugu Pahlawan sendiri. Kemudian ada mobil peninggalan Bung Tomo dengan negara pembuatnya yaitu Jerman, mereknya Opel. Kemudian ada monumen untuk pahlawan tak dikenal. Di situ ada tempat pengabadian perjuangan para pahlawan-pahlawan yang tidak diketahui namanya. Kemudian di samping kiri halaman utama terdapat patung-patung Maijen Sungkono, kemudian ada HR Muhammad dan lain-lainnya. Kemudian kita masuk ke monumen atau ke museumnya. Pertama kita harus menunjukkan kartu pelajar agar bisa masuk secara gratis, tapi jika tidak kita harus melakukan registrasi online dan membayar biaya masuk sekitar 7.000 atau 5.000 rupiah. Kemudian saat kita masuk kita akan menuruni seperti turunan tangga. Di situ dijelaskan ada sebuah gambar yang menjelaskan kondisi-kondisi jalan di Surabaya sebelum dan sesudah kemerdekaan. Setelah itu kita masuk ke monumen utama. Sebelum masuk ke monumen utama ada sebuah eskalator maksudnya. Di situ kita turun dan sebelah kiri kita ada dokumen di mana peletakan batu pertama monumen Tugu Pahlawan. Kemudian kita masuk ke dalam museumnya. Di situ kita akan melihat berbagai cerita-cerita sejarah, barang-barang peninggalan, dan ada ruangan di lantai bawah itu ruangan diorama visual. Kebetulan waktu kami berkunjung ke sana kami mendapatkan izin masuk karena kebetulan ada pengunjung mancanegara, jadi kita bisa ikut masuk. Di sana menjelaskan tentang bagaimana pengeboman Surabaya dan pertempuran Surabaya. Setelah itu kita bisa melihat bagaimana sejarah rumah sakit Simpang. Kemudian ada barang dari Maijen Sungkono, barang dari HR Muhammad. Kemudian di tengah-tengah ada monumen perjuangan rakyat Surabaya. Kemudian kita lanjut naik ke lantai 2. Di lantai 2 kita bisa menaikinya menggunakan tangga atau lift. Di lantai 2 terdapat banyak sekali senjata-senjata peninggalan Belanda dan Jepang, mulai dari senjata laras pendek hingga laras panjang. Bahkan ada senjata anti tank yang panjangnya bisa sampai 2 meter atau 3 meteran. Kemudian di sana juga ada ori atau uang Republik Indonesia yang merupakan uang pertama kali diterbitkan pada awal kemerdekaan. Kemudian ada helm-helm bekas peperangan, ada keris-keris, ada flare atau senjata suar. Kemudian ada diorama statis. Di sana kita bisa mendengarkan bagaimana pertempuran di Surabaya kita bisa mendengarkan secara mandiri bagaimana pertempuran di Surabaya tersebut. Kemudian setelah itu kita bisa turun kembali, terus keluar melalui pintu keluar yang ada di sana. Juga di Monumen Tugu Pahlawan terdapat kamar mandi.
Di sana juga lumayan bersih. Kemudian ada kantin apabila kita haus dan kita bisa beristirahat sejenak. Halaman Tugu Pahlawan sendiri lebih baik dikunjungi pada sore hari atau pagi hari, karena apabila siang hari cuacanya sangat panas dan ya kita terbatas sekali ruang geraknya, karena cuaca yang sangat panas itu menghalangi kita untuk beraktivitas secara normal. Sekian cerita tentang Monumen Tugu Pahlawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.